Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu ketika dijumpai oleh video ini. Semakin banyak saja umat Islam yang akhirnya menginstal aplikasi Alkitab di ponsel mereka. Dan tidak jarang ada di antara mereka yang nekat untuk membeli Alkitab hanya untuk mencari ayat-ayat yang mereka anggap adalah sebuah kesalahan ataupun sesuatu ayat yang bisa dikatakan tidak benar dan menjadi bahan untuk didiskusikan kepada apologet Indonesia. Nah, salah satunya Kak Agatha. Gara-gara Kak Agatha ada banyak umat Islam akhirnya membaca Alkitab hanya untuk dibawa dalam perdebatan. Nah, berikut ini kita akan saksikan bagaimana Kak Agatha dikunjungi oleh penanya-penanya dari umat Islam dan berdiskusi dalam satu live yang membahas ayat-ayat yang mereka anggap itu adalah ayat yang pasti tidak akan bisa dijawab oleh Kak Agatha. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Ayatnya. Oh, oke. Allah beranak nggak, Bang? Ya tidak beranak lah. Allah tidak sama dengan makhluknya kok, beranak dari mana lo? Oke, oke. Batu beranak nggak, Bang? Nanya yang Batu aneh-aneh beranak sih. nggak? Nanya yang aneh-aneh. Kok Allah udah sama sih, Bang? Kayak batu, Bang, nggak beranak, Bang? Ya. Kenapa, Bang? Allah udah sama seperti makhluknya, Bang? Dia tentu kafir. Ya, coba coba. tunjukin ayat, coba tunjukin ayatnya. Allah Kristen punya surga, istri coba. nggak, Bang? Bentar, Coba. Bang. Bentar, Bang. Coba Allah punya tunjukin istri ayat. nggak, Bang? Tidak punya. Coba tunjukin ayatnya Oh, Kristen surga, coba. kenapa Allah tidak punya istri, Bang? Seandainya Allah punya istri kan punya anak, Bang. Iya, karena di dalam Quran sendiri dikatakan Allah tidak beranak karena tidak punya istri. Coba cariin istrinya pasti punya anak, Bang. Itu kan jawaban, itu kan ayat itu jawaban dari orang kafir. Itu kan turunlah ayat itu loh. Oh, emang kafir nanya apa sama Allah, Bang? Baca ayat sebelumnya, makanya Apa itu? Ayat sebelumnya apa? Abang kan Islam nih. Coba, apa ayat sebelumnya, Bang? saya nggak paham ayat sebelumnya, tapi kan saya tahu pernah baca gitu loh. Islam nggak paham agamanya. Ternyata Bang Muhammad ini nggak paham agamanya. Pantes nggak bisa jawab. Jangan cepet-cepet Bang ngomongnya, Bang. Kayak mau lari, Bang. Itu ya, teman-teman ya. Jadi Allah itu dia tidak sama seperti makhluknya. Batu tidak beranak, Allah juga tidak beranak. Jadi sebenarnya Allah itu bisa beranak karena dia nggak punya istri aja. Cariin ya, guys. Ya. Gimana, Bang? Atau kita ajak Allah ini ikut aplikasi Tantan, Bang, biar punya istri, Bang, supaya punya anak, Bang. Gimana, Bang, menurut Abang? Iya, jadi buat jomblo-jomblo ya yang belum punya istri ya, boleh ikut aplikasi Tantan ya, Biro Jodoh, supaya apa? Supaya punya anak gitu. Masya Allah. Ikut take me up katanya, Bang. Nanti rekomendasi ya, Bang ya. Siapa tahu bisa punya anak, Bang. Kan nggak enak ya, Bang Muhammad ya. Disamain kayak batu. Batu kan nggak punya anak gitu kan. Jangan pula jadi kayak batu gitu, nggak punya anak kan nggak enak ya, Bang ya. Gitu. Ada lagi, Bang Muhammad, ada yang mau ditanyakan, Bang Muhammad? Halo. Di unmute, Bang. Silakan, Bang. Ya, Ripa kandidat. Janganlah Riva kandidatnya. Kalian tap-tap ya yang di bawah ya, nggak ada akhlak. Silakan, Bang, ada lagi mau ditanyakan, Bang? Assalamualaikum. Bang Muhammad. Bang, Abang tampaknya pingsan dan terguncang. Kita ganti peserta ya, Bang. Buru-buru amat, Bang, nanya langsung pingsan. Aduh, keselak batu. Gua mau nanya dong, bapaknya Paulus siapa? Abdullah. Ya, itu. Nama bapaknya Rasul Paulus itu adalah Abdullah, abdi Allah. Gitu, ya.
Ada tertulis Kak Agatha? Nggak ada. Nah, gitu aja. Buat orang-orang yang cuman mau kayak gitu mah, bilang aja nggak ada ya kan. Datanya ada, nggak ada sayang. Oke. Kita naikkan yang lainnya. Halo Diki. Assalamualaikum. Halo. Halo, Diki. Iya, ya. Ya, Islam Kristen Bang. Halo. Ya, halo Bang, ada suaranya. Silakan Bang. Islam atau Kristen Bang? Halo. Iya Bang, halo Bang. Islam. Oke. Halo. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ada suaranya, kedengeran. Suara saya ada kan ya teman-teman ya? Halo. Oke, kedengeran suara saya Bang? Ini maaf. Ya maaf nih Mbak, ini sedang sarapan nih. Oh iya, sarapan dulu aja Bang. Silakan ya, sarapan aja dulu ya. Nggak enak pula aku dengar sarapan. Ya, kita naikkan yang lainnya. Ya, kalau lagi sibuk jangan ya, di tengah jalan jangan naik berisik, lagi sarapan ngunyah jangan ya, kecuali hostnya aja ya kan. Oke. Halo Muk. Halo. Ya, halo juga. Kamu memperolok-olok Allah menyatakan bisa beranak dan harus mencari aplikasi. Tantan, maksudmu apa? Maksudmu apa? Nggak ada maksud Bang. Nggak ada maksud Kau Bang. sama aja Ampun Bang, memperolok. ampun Bang. Ampun Jangan Bang, kau bilang ampun Bang. ampun. Ampun Bang, Biadab jangan kau memang. halalkan darah saya Bang. Halalkan saja saya ke KUA Bang. Ampun Bang, ampun. Kau boleh. Kenapa Bang? Kau boleh di Kan di media Al-Quran sosial, tapi dikatakan jaga gini. ucapanmu. Loh, emang ada Bang yang menyakitkan dari ucapan saya Bang? Nggak usah kau bawa Al-Quran kalau kau nggak paham. Kau itu sama aja Iya kan di memperolok. Saya Al-Quran tanya, gitu. Oke, kematian oke. Yesusmu. Sekarang Abang jelasin ya. Dengerin, Sabar Bang. kematian Yesusmu itu Di kayak rentenir marahin orang utang. Kau siapa datang ke rumah orang? Sabar. Baru aja mau bacain ayatnya ya kan. Allah tidaklah beranak, tidak pula diperanakan. Sebab Allah tidak punya istri. Lo emang ada ayatnya. Kau jelaskanlah itu. Ngamuk. Gila. Kayak kodam lah. Nih di record ya, Islam kenapa ahlaknya kayak gini semua ya kan. Oke, kebanyakan makan air kencing kata Bapak Bang Bram. Selamat pagi Mbak. Pagi. Apa kabar saya Mbak? Puji Tuhan Bang, belum dapat paus hari ini Bang. Ya, gimana Bang kabarnya Bang? Baik. Sehat, alhamdulillah sehat. Oh, ada yang mau ditanya Bang? Silakan. Mau nanya ini Mbak. Ya, silakan. Tuhan yang Mbak itu kan Yesus kan ya? Betul. Nggak mau nanya itu aja, apa namanya? Kemahakuasaan Apa tuh? Yesus waktu bayi dan waktu disalib mati itu Mbak. Di mana maksudnya? Dia di dalam Ibrani 2 ayat 14 dia menjadi sama seperti anak-anak yang dari darah dan daging itu. Jadi waktu bayi dia tidak menunjukkan sepenuhnya keilahiannya. Namun dia sudah disembah oleh raja-raja gitu. Dan waktu dia disalib, dia itu mengalahkan iblis, Bang. Ya. Ketika iblis itu berkata gini kan, "Kalau kau memang anak Allah, turunlah dari kayu salib," gitu kan. Oh, Tuhan Yesus itu Filipi 2 ayat 8, dia itu hanya taat kepada Allah, bukan taat kepada iblis. Jadi dengan dia disalibkan, dia tidak memberontak terhadap perintah Allah, dia di situ berkuasa atas kehendak kemanusiaannya. Gitu. Coba kalau abang disuruh iblis kan, ayo Rafiq marah. Kalau abang marah artinya abang taat sama Allah atau taat sama iblis, Bang? Gimana Mbak pertanyaannya?
Ini kan misalnya iblis, abang kan Tuhannya Allah ya bang, betul? Hmm. Hmm. Allah itu Ya, ngajarin abang marah atau enggak? enggak. Enggak. Nah, iblis nyuruh abang, marah bang Rafiq, marah bang Rafiq. Ketika abang marah, abang nurutin iblis atau nurutin Tuhan? Kalau memang ada ayatnya itu disuruh iblis, ya bukan nurutin Tuhan Loh, artinya kan? kan Allah itu kan nggak menyuruh umat Islam ini marah, kan nggak boleh ya, nggak boleh marah-marah kan. Berarti apa yang di luar dari perintah Allah itu adalah instruksi dari iblis. Nah, kalau iblis membisikkan di kepalamu, ayo marah, marah, Rofik. Ketika kamu benar-benar melakukan marah itu, kamu sudah mentaati Allah atau mentaati iblis, bang? Belum tentu, Mbak, karena kita kan kehendak yang saya tahu ya, itu kan kemanusiaan kita, sifat manusia itu Iya, memang makanya kan terkadang ada abang marah, sebagai ada manusia nafsu. disuruh untuk taat kepada Allah. Abang Hmm. disuruh menahan hawa nafsu, ya kan? Hmm. Nah, sekarang saya Betul. tanya, kalau iblis nyuruh abang marah, abang lakukan, abang itu mentaati iblis kan jadinya kan? Ya, kalau memang disuruh iblis, Nah, itu hmm, ya. ya, Jadi, ketika Yesus disalib itu adalah perintah Sang Bapa. Ketika hmm, dia tidak turun dari salib, berarti dia taat kepada Bapa. Kalau dia turun dari salib, sebenarnya Yesus bisa-bisa aja. Kata Yesus apa? Aku bisa mengutus berlaksa-laksa malaikat untuk melepaskan aku dari kayu salib ini. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena perintah Sang Bapa terhadap kemanusiaannya, dia itu harus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka Yesus itu benar-benar berkuasa mengalahkan iblis. Jadi di manakah kuasa Yesus itu saat dia disalib? Ketika dia taat, di situ benar-benar dia berkuasa atas kehendak Bapa. memang ada ayatnya, Mbak ya. Memang harus Lah itu Yesus tadi itu saya disalib. bacain. Filipi 2 ayat 8, dia yang nih saya bacain ya. Hmm. Nih dengerin lah makanya. Oh, pas saya bawa ayat kok nggak didengerin. Ya, Nih, coba ulang lagi, Mbak. Filipi 2 ayat 8. Sik yo, tak cari ayatnya. Nih, ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, nih tadi saya bilang, dalam keadaannya sebagai manusia, bukan keilahian ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus itu disalib dan tidak turun dari kayu salib, itu adalah bentuk ketaatannya kepada Allah. Kalau dia turun dari kayu salib, sebenarnya bisa aja. Tetapi akhirnya apa? Nanti dia taatnya kepada iblis. Jadi di mana kuasanya Yesus? Dia berkuasa menahan kehendak kemanusiaannya. Nggak didengerin, malah ngopi. Dengar, Mbak. Yang itu kan itu Filipi itu ucapan Tuhan, ucapan Yesus atau ucapan siapa itu? Ya, itu yang dilakukan Yesus yang dicatat oleh para rasul. Iya, maksudnya itu kan menceritakan tentang Yesus kan? Itu semua Iya. ajarannya Yesus yang Tidak ada dicatat oleh maksudnya para gini. rasul. Itu kan bukan perintah Allah kan? Itu kan cerita para rasul. Bahwa Yesus Diperintahkanlah itu Bang. Nih dengar ya. Matius Coba 28 ayat Filipi 19 apa tadi? Saya mau lihat didengerin. juga. Jadi saya gini Bang, ini kan saya jawab nih. Jangan dibilang bukan perintah. Mencatat semua ini adalah perintah Yesus. Di mana perintahnya Agatha? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti disuruh mengajar ya. Apa ajarannya itu? Semua yang dilakukan Yesus. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Jadi, apakah ini perintah mencatat ini adalah perintah Yesus? Iya. Karena dia disuruh mengajar. Mana dalilnya Agatha itu tadi?
Apalagi yang mengkonfirmasi 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara tertulis maupun secara lisan. Karena para rasul ini adalah pelayan dari firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Jadi yang dicatat ini adalah ajarannya Yesus. Gitu. Boleh saya jawab sedikit, Mbak? Mau ngejawab apa, kan lu yang bertanya, Bang? Iya, maksudnya kalau Mbak melebar ke situ. Emang saya nanya kalau, apa sampai enggak, Abang jawab saya? Enggak, maksudnya saya mau mengkanter itu pernyataan Mbak barusan. Kalau Mbak lari ke situ, artinya kontradiksi. Bentar bang. Sejak kapan Anda yang Islam mengkonter iman Kristen, Bang? Emang Enggak, Anda punya apa? Begini. Mengkonter iman orang Kristen? Karena saya tahu bahwa perintah Yesus itu, ya artinya kalau Mbak bilang semuanya mengikuti perintah Yesus, kok Oten melanggar perintah Yesus, kan seperti itu jadinya. Yang mana melanggar perintahnya Yesus, Bang? Yesus itu mengajarkan, yang saya tahu ya, mengajarkan beribadah dengan bersujud, bersunat, mengharapkan Abang udah nonton video saya lagi sujud itu pakai mukena, Bang? Ya, kok Oten ini jingkrak-jingkraknya nyanyi. Nah, itu dia, itu pilihan, Bang. Anda waktu jadi murid SD, ini kan Anda murid SD nih, kelas 4 ya. Dalam satu kelas itu ada yang melakukan tugas, ada yang enggak kan, Bang? Ya, yang melakukan tugas itu apakah disebut murid SD aja atau yang tidak melakukan tidak disebut murid SD? Kan semuanya juga disebut gitu ya. Jadi masalah orang mau mengikuti ajaran Yesus atau tidak, yaitu orangnya. Ini kita diskusi misalnya ajarannya. mengharamkan babi, bersunat, itu kan ajaran Yesus itu. Bukan ajaran rasulnya. Itu di mana dalilnya Yesus ada diajarin mengharamkan babi, Bang? Kalau saya boleh tahu kapan hari Yesus mengharamkan makan babi, coba. Kita buka ya. Ya, buka. Bentar. Di mana dalilnya? Ya, sebentar, Mbak tunggu aja. Oke. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman yang di bawah ya. Ini kan di Yesaya 65 itu 14:8 ini. Yesaya. Babi hutan Yesaya karena berapa, memang Bang? berkuku. Yang berapa? Di mana dalilnya? Yesaya. Ini. Ulangan 14:8. Ulangan 4 juga. Ulangan Babi hutan karena 14. memang berkuku belah tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Dan binatang-binatang itu Ulangan janganlah kamu 14 ayat makan. berapa, Bang? Bentar, Ayat 8. ulangan 14 ayat berapa? 8. Ayat 8, bentar ya. Ulangan 14 ayat 8. Ayat 8. Oke. Babi juga najis bagimu. Mana haramnya, Bang? Nah ini saya baca ya, saya baca, Mbak dengar ya, saya baca ya. Mana babi berkuku Juga belah babi tetapi hutan tidak karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan. Lalu? Halo? Janganlah kau makan. Terus? Halo? Ya? Iya ya, lanjut. Nah ini, janganlah kau makan. Terus? Haram itu bagimu, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Terus apa? Ini perintahnya kepada siapa, Bang? Nah itu kan perintah Yesus. Iya, kepada? Nggak mungkin kepada kami umat Muslim. Saya jelaskan Kepada bangsa Israel, Bang. Lah ya memang itu. Ini kan Taurat Musa, Bang. Ini diperintahkan untuk Nah inilah Israel. yang jadi permasalahannya, Mbak. Inilah jadi permasalahan Apa ketika masalahnya, Bang? dibenturkan dengan ini. Nggak bilang Israel ketika yang
tuh? yang istilah perintah Oke. yang lain, Mbak bilang Oke, ikuti sekarang perjanjian abang lama. mau bukti nggak, Bang? Abang mau bukti nggak kalau ini perintahnya untuk Israel? Abang bisa buka di Imamat ya. Coba Enggak, baca yang jadi Imamat permasalahannya 11 gini, ayat 2. Mbak. Ketika perintah kayak Coba gini, baca Mbak larinya ke Imamat 11 ayat Israel. 2. Enggak, gini. Oke, ini ya. Ketika Kenapa saya katakan babi itu tidak pernah diharamkan Yesus kepada orang Kristen? Dalilnya ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Coba baca. Yesus itu menghalalkannya. Coba baca. Nih, kalau kamu mau ngomongin orang Kristen, baca Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ayo. Ini saya bacain ya. Jangan keburu-buru nafsu. Ini tadi Nggak, saya artinya- rekomendasikan Imamat 1, Artinya kan Imamat 11 kontradiksi, ayat 2. kontradiksi kan? Enggak lah, Bang. Kontradiksi terhadap Ya itu dengan yang saya baca tadi, kan kontradiksi itu. terhadap siapa? Lah yang saya baca Terhadap itu siapa kontradiksi? ulangan Itu itu untuk tadi. ya. Iya, di kitab Ulangan itu kan Taurat Musa ya, Bang ya. Abang tahu nggak Ulangan itu kitab Taurat Musa? Lah iya, tahu. Nah, jadi Taurat Musa berlaku kepada bangsa I- Arab. Nah, itulah jadi permasalahan begini, Mbak. Oh, nggak jadi masalah, nggak jadi Enggak, masalah. begini, Coba ketika abang buka. ayat yang menguntungkan bagi Anda, Nih, kalau abang nggak Anda ada ayat menguntungkan, nggak ada ya. Ini Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ini Yesus sendiri nih yang ngomong sama Petrus ya, Bang ya. Ini Petrus sudah jadi Kristen nih, Bang. Nih, Enggak, ya. perjanjian lama itu Saya baca kitabnya Kisah Oken Para enggak sih? Rasul 10 ayat 15. Abang mau dengar jawaban atau abang mau apa? Ceramah? Enggak, Abang mau apa karena di sini? gini, Mbak tadi larinya ke sana. Yang saya tanyakan itu tadi kan awalnya seperti itu. Tapi kalau Mbak lari ke situ melebar dia. Melebar kemana, Bang? Emang ya badan gue lebar? Enggak begini kan Mbak tadi bilang apa namanya perintah Yesus itu rasul-rasul itu menuruti perintah Yesus. Nah, jadi perintah Ya. Yesus itu yang saya baca tadi kan melebar dia kan ke Ulangan 14 Melebar kemana, ayat Bang? 8. Abang kan Itu kan ngomongin perintah Taurat Yesus Musa juga. nih. Abang ngomongin Taurat Musa sama orang Kristen. Gimana, Bang? Coba pikir Enggak, pakai itu otak. Abang Kristen ini ngomongin pengikut Taurat Yesus. Musa. Enggak. Ya, Kristen ini abang ikuti kan tadi Yesus ngomongin atau Taurat Musa. bukan sih? Saya bingung ini. Iya, Mbak lah, pengikut Yesus. Ini kamu mau dengar Mbak ini nggak? pengikut Nih, Yesus oke. atau bukan? Ya, ini kau dengar omongan Yesus ya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ini dengerin ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 15 ya. Nih, dengar ya. Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara berkata kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram, ya. Lah, Jadi artinya di kan dalam kontradiksi. kitab Kisah Para Rasul 10, Petrus, Bang mau denger atau mau ngapain sih, Bang? Mau denger nggak jawaban saya, Bang? Biar kok nggak goblok. Dengerin ya. Jadi Yesus itu sudah menghalalkan apa yang dulu pernah dia haramkan. Makanya di dalam Qur'anmu pun dikatakan Isa telah menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Qur'anmu sendiri mengkonfirmasi, Bang. Makanya ada ayat Begini, Qur'anmu, Mbak. si Isa Begini. ini udah. Gini ya, Bang ya. Ini ajaran saya. Kalau kau mau bilang orang Kristen ini nggak naati perintah Yesus nih, perintah Yesus sama Petrus, semua itu halal bagimu, tetapi tidak semuanya berguna. Tidak ada yang haram, Bang. Tetapi tidak semua berguna. Begini, Makanya Mbak, manusia yang itu saya tahu, Kak. diberi akal berpikir gitu loh, Bang. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus ngajarin mengharamkan babi, enggak, dia udah menghalalkannya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15 jelas. Anda mau mengkontra Artinya apa? kan kontradiksi dengan perintah Yesus kan? Si Paulus Enggak. ini melanggar perintah Yesus artinya. Enggak ada. Lah perintah Yesus kan seperti ini. Kalau saya dengan tunjukin Taurat Musa ayatnya, itu. kami tidak meniadakan Taurat melainkan meneguhkannya. Kalau ada ayatnya gimana? Jadi jangan mengatakan Rasul Paulus itu menghalalkan. Ini Petrus loh. Ini Petrus Ini loh, Bang. buktinya ini aja satu. Saya nggak lari ke Apa? lain. Bukti. Ulangan 14 ayat 8 Bukti ini. apa? Ini kan bukti Iya. ini. Oke, Abang udah baca Imamat
11 ayat 2 coba baca dulu. Nggak Baca perlu dulu. saya baca yang lain, Mbak. Artinya gini, Bang, gini ya Bang ketika ya. Bang, Alkitab saya ini bukan cuma satu ayat Bang. Kalau ya kau mau itulah satu makanya saya ayat, katakan. ya Bang, dengar. Kalau kau mau satu ayat, saya juga bisa bilang nabimu itu gila Bang. Al-Hijr ayat 6 nabimu itu juga gila Bang. Gimana? Itu makanya kontradiksi. Nah, kenapa nabimu itu dibilang sama Allah adalah kekasihnya. Tetapi di pihak lain, Allah mau bilang Muhammad ini gila di Al-Hijr ayat 6 Bang. Kontradiksi dong. Kita jangan lari dulu. Kalau Mbak ini mau Iya, nggak lari-lari. apa-apa. Ini kan kau bilang kontradiksi. Kalau mau lihat kontradiksi, Bang, kenapa Allah mau mengatakan Muhammad ini gila? Nanti Ya. dulu kita bahas itu. Nanti dulu Padahal kita bahas. Allah ini kan katanya Muhammad kekasihnya. Kenapa kekasihnya dikata-katain gila? Ini, kan itu. Kok kontrasepsi sih, Bang, Quranmu? Jangan lari ke sana. Gimana nih, Bang? Jangan Loh, dimir-mir. nggak apa-apa. Kan ini kita Kenapa pembahasannya nggak tadi. mau lari ke Quran? Nggak bilang kan itu perintahnya Yesus. Oke, menurut Kan? Allah, bentar Bang, menurut Allah Perintah Yesus. Muhammad ini Sebentar, gila atau sebentar waras, dulu. Bang? Nanti dulu Menurut kita ke Allah sana. Muhammad ini gila Jangan atau lari-lari. waras, Bang? Saya tanya. Ulangan 4 Enggak, kan tadi udah saya jawab. Kalau kau mau bilang kontradiksi nggak apa-apa lah. Udahlah, anggaplah Ulangan kontradiksi, 14 Bang. ayat Sekarang 8 saya ini, gantian nanya ya. kitab Anda atau bukan? Iya. Sekarang saya anggaplah itu iya. Kitab yang Anda Anggaplah percaya atau kontradiksi. bukan? Iya. Oten Nah, ini artinya memang kan kurang udah. ajar ya. Oke. Clear Siap. di Bang, sana. ini Masih- kalau Muhammad, oh baik. Kalau Muhammad menurut Masih Allah ini Tuhanmu gila atau kelelep, waras, Bang? kelelep, bantu Oten kelelep kemarin analoginya. Iya. Nggak apa-apa, Bang. Menurut Allah Muhammad ini gila atau waras, Bang? Coba. Menurut Abang gimana, Bang? Oten ya. Muhammad Ayat ini mana? gila atau waras, Bang? Ayatnya. Coba. Ya, Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6 dikatakan Mbak, gini. Sesungguhnya baca. ini saya baca ya. Ini saya punya Quran ya, Bang. Bentar ya. Ini saya baca ya. Al-Hijr ayat 6. Nih. Nih ya, Bang. Tengok ya, Al-Hijr apa? Abang kacamatanya hitam tapi kelihatan ya. Saya baca ya. Al-Hijr ayat 6. Di sini ya. Al-Hijr. Dan mereka berkata, ya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar gila. Ini sebenarnya Allah ini memandang Muhammad ini gila atau waras, Bang? Gimana tadi? Al-Hijr ayat Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6. Coba baca. Saya punya Quran ini. Nanti takutnya Abang nggak percaya. Menurut Allah, Muhammad ini waras atau gila, Bang? Kenapa ada ayat yang mengatakan Muhammad ini gila? Coba. Begini Mbak, pada zaman Rasulullah itu memang banyak orang yang menentang Rasulullah, yang banyak mengatakan Rasulullah itu gila karena mengajarkan Islam. Ini ayat ini. Berarti Nggak ini ada ayat dari kaitannya- orang ya? Kaitannya Berarti dengan ini yang Mbak ayat dari tafsir orang, ini. bukan dari Allah ya? Al-Hijr ayat 6 ini berarti ayat bukan dari Allah. Begini Mbak, Al-Quran itu isinya firman Allah yang menceritakan tentang Rasulullah di sini. Memang di zaman itu banyak orang yang menganggap Rasulullah itu gila karena mengajarkan Islam kan gitu. Mbak asal tafsir aja di sini nggak bisa. Tapi kalau yang ulangan 8 ayat 14 ayat 8 tadi kan jelas Jadi itu. menurut Allah enggak. Sekarang saya tanya, kan pertanyaan saya gini. Jadi menurut Allah Muhammad ini waras atau gila? Mana ada menurut Allah? Loh, ini Allah sendiri menulis. Nah, ini Quran Nah, ini. ini Al-Hijr ayat 6 ini dari mana, Bang? Wahyunya, Pak? Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Jelas Mbak itu sampai Muhammad. sana? Sesungguhnya Ya, engkau Muhammad. Muhammad benar-benar orang gila. Artinya di sini Muhammad tuh menjelaskan. gila. Artinya di sini, dengar dulu. Artinya di sini Al-Quran menjelaskan itu orang-orang pada zaman itu menganggap orang-orang yang diturunkan Al-Quran ini adalah orang gila gitu karena menentang Nabi Muhammad ini Muhammad. gila. Kan gitu. Coba baca ayat 12-nya, Bang. Al-Hijr 6 ayat 12. Al-Hijr ayat 12-nya coba baca. Tahu nggak, Abang? Ini, Kenapa ini. orang-orang kafir Ini ini penjelasannya. mengatakan Muhammad gila? Coba baca. Ini saya jelaskan lagi. Ini kan itunya. Dan tidak hanya melakukan perbuatan buruk, orang-orang kafir juga mengucapkan perkataan menyakiti Nabi Muhammad. Mereka berkata, wahai orang yang pada diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar orang gila. Artinya orang-orang kafir ini yang mengatakan Muhammad, Nabi Rasulullah Coba itu orang baca ayat gila. 12-nya. Gitu. Coba baca ayat 12-nya. Udah Coba ayat clear, 12-nya. itu udah clear di sini. Enggak. Apa masalahnya? Coba ayat 12-nya biar Anda tahu.
orang kafir itu bilang Muhammad gila karena Allah yang nyuruh. Apa permasalahannya di sini? Coba baca Tidak ada dulu ayat masalahnya, 12-nya. tidak ada Ya, perintah jadi Allah. orang kafir kita kembali mengatakan ke temanya, itu. Mbak. Oh, Kita bentar kembali ke dulu Bang. temanya, Jadi Mbak, menurut aja. Allah, bentar. Lo kok Ini kan udah kejang? Sabar dong. Jadi menurut Allah, Muhammad ini gila atau waras? Itu dulu jawab. Coba. Orang-orang kafir yang mengatakan Muhammad itu gila, itu ternyata dari Allah. Jadi Allah ini bilang Muhammad gila secara tidak langsung. Jadi dia make orang-orang kafir. Dia sebenarnya mau ngata-ngatain si Muhammad ini gila. Gitu. Gimana tuh, Bang? Gimana, Bang? Jadi Allah ini menurut Allah ini Muhammad ini gila atau enggak? Kenapa dia tega nyuruh orang kafir bilang si Muhammad ini gila? Enggak, Bang. Jawablah. Ayolah baca ayat 12-nya. Kenapa kok takut? Itu ayat itu sudah clear, Mbak. Nggak ada masalah itu di kan sana. Allah sendiri. Ulangan Coba 14 kau ayat baca 8. lah. Ini yang jadi Kontradiksi. masalah. Berarti kontradiksi ya. Berarti kontradiksi ya, Bang. Nggak ada perintah Allah. Lo coba Nggak baca ada. ayat 12-nya, Bang. Al-Hijr ayat 12-nya. Kenapa takut, Bang, bacanya? Ayat 16. Kan ayat 16 tadi udah clear itu. Ayat 12-nya baca ya. Jadi orang-orang kafir ini ngata-ngatain si Muhammad ini gila, itu Allah yang nyuruh. Allah yang masukkan kata-katanya. Saya baca ya. Mau nggak? Kau malu nggak baca Quranmu? Ya, silakan, Kalau kau udah silakan malu ya aja, bilang, silakan. Bang. Silakan aja baca. Jadi udah jelas ya. Jadi udah jelas ya. Muhammad aja ini baca. di dalam perspektifnya Allah dia gila. Ya. Jadi di lain sisi Muhammad adalah kekasih Allah, di sisi lain Muhammad ini dikatain gila sama Allah. Di mana? Di Al-Hijr Mana ayat itu, berapa Bang? tadi? Ayat 12. Ayat 12 coba baca. Nah, coba baca. Coba baca. Jangan tipu-tipu. Iya. Ya abang aja, kan daripada kau takut aku yang nipu, mending kau baca sendiri, Bang. Ayolah. Ini, baca. sebagaimana kami memasukkan pendusta di hati umat-umat tersebut, kami juga masukkannya di hati kaum musyrikin. Maka dengan mereka dan kebencian mereka, ya, Kan itu si kesesatan kami kan, Bang. ke dalam Berarti hati yang orang-orang yang masukkan berbuat kejahatan kata-kata agar mereka itu adalah si kami. Allah. Nah, jadi gimana Allahmu ini lain-lain dia. Kadang dia bilang Tapi kehendak kekasihnya. bebas nggak manusia Kadang ini? dia bilang gila. Macam babi. Jadi Dengar dulu. kontradiksi atau kontrasepsi nih, Bang. Jadi orang kafir itu mengatakan Muhammad Bukan gila. pemakan babi, Itu sebenarnya dengar Allah dulu. pelakunya. Malampir, dengar dulu. Dengar dulu malampir. Jangan bilang gitu lah. Kau bilang-bilang mak lampir. Kau kalau kejang kok ngatain mak lampir. Kan kau kalau nuduh ayat orang enak muncungmu. Kubalikkan kok kau pingsan. Nah, gitu. Secara pribadi, saya mengucap syukur dengan adanya debat terbuka seperti apa yang dilakukan oleh Kak Agatha. Karena dengan demikian, tanpa disadari umat muslim, mereka mau tidak mau membaca Alkitab sekalipun dengan tujuan atau dengan maksud yang tidak baik. Kalau seandainya terang-terangan kita menyuruh mereka untuk membuka Alkitab, tentu tidak akan mungkin, bahkan bisa jadi akan menjadi sebuah persoalan besar kalau kita seperti menyampaikan Injil kepada mereka. Tetapi dengan cara ini, mereka akhirnya nekat untuk menginstall aplikasi Alkitab atau Bible di handphone mereka, dan terkadang mereka nekat untuk membelinya. Sekalipun tujuan mereka dengan maksud yang tidak baik, tetapi saya percaya bahwa setiap ayat-ayat atau tulisan yang mereka baca itu telah hidup di dalam tubuh jiwa roh mereka. Dan kiranya lewat cara-cara seperti ini, Tuhan akan mendapatkan tempat untuk menjangkau mereka secara pribadi. Terima kasih banyak buat kesempatan yang telah saudara berikan untuk menyaksikan video ini. Dan Pastor Daud berdoa, saudara semuanya diberkati dan sehat selalu.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.